Selamat datang di channel Brother to Pro. Di video kali ini kita akan membahas cara menganalisis market secara jangka menengah dengan menggunakan kombinasi support dan resisten dan indikator tren. Strategi ini sangat cocok untuk teman-teman yang ingin trading dengan lebih santai tanpa harus terus-menerus memantau layar. Nah, sebelum masuk ke prakteknya, kita bahas dulu tentang konsep dasarnya support dan resisten. Nah, support dan resisten sendiri sudah banyak di video sebelumnya yang sudah saya buat, tapi di sini kita akan membahasnya kembali, di mana support dan resisten adalah level-level penting di market, di mana harga biasanya berhenti jatuh maupun berhenti naik. Nah, di sini saya akan menunjukkan sebuah contoh. Nah, untuk level resisten sendiri adalah di mana harga sering berhenti naik. Nah, seperti di sini, harga sebelumnya membuat sebuah harga tertinggi, lalu harga kembali turun dan kembali naik. Dan di area tertinggi sebelumnya kembali harga ini berhenti, ya, lalu kembali turun. Ya, jadi ini adalah resisten. Nah, kalau kita lihat di harga selanjutnya ini memang sudah ditembus. Jadi ketika resisten ini ditembus, ini akan menjadi support. Jadi lebih jelasnya di video sebelumnya sudah saya bahas. Nah, selanjutnya adalah support di mana harga biasanya berhenti jatuh. Jadi seperti di sini, ya, harga jatuh di sini, lalu ini menjadi support karena naik, kembali turun, meretest terendah sebelumnya ini, lalu berhenti jatuh dan kembali naik. Lalu di sini juga melakukan retest lagi terhadap terendah sebelumnya. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini adalah area support. Ya, karena harga sering berhenti di area ini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan indikator tren untuk mengidentifikasi arah tren market. Ya, apakah market sedang uptrend, downtrend, atau sideways. Jadi di sini saya akan menggunakan exponential moving average. Di sini kita akan menggunakan exponential moving average periode 200. Lalu kita akan menambahkan exponential moving average periode 50. Ya, seperti yang saya katakan tadi, exponential moving average ini membantu kita mengidentifikasi arah tren market. Nah, bagaimana cara kita untuk mengidentifikasinya dengan kedua EMA ini, di mana EMA warna hitam ini adalah EMA 50 dan EMA warna merah ini adalah periode 200. Nah, jadi ketika EMA 50 konsisten berada di atas EMA 200, maka kita bisa mengidentifikasi arah tren market sedang uptrend, ya, atau sedang naik. Lalu ciri-ciri kedua, harga cenderung bergerak di atas kedua EMA. Ya, jadi seperti di sini, harga cenderung bergerak di atas kedua EMA periode 50 maupun periode 200. Lalu selanjutnya EMA 50 dan EMA 200 menunjukkan kemiringan ke atas. Ya, jadi ciri-ciri daripada uptrend ini sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya ketika EMA 50 berada di bawah EMA 200, maka kita bisa mengidentifikasi arah tren market sedang downtrend. Lalu selanjutnya harga cenderung bergerak di bawah kedua EMA. Ya, seperti di sini harga bergerak di bawah kedua EMA 50 maupun 200. Demikian juga EMA menunjukkan kemiringan ke bawah. Ya, kedua EMA ini miring ke bawah. Jadi kita bisa mengidentifikasi bahwa harga sedang tren turun. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara menentukan support dan resisten dan cara menentukan tren, maka kita akan melakukan analisis dengan kombinasi indikator ini. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu level support dan resisten. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah resisten. Nah, jika kita menarik ke harga sekarang, maka harga sedang berada di area daripada support, atau yang sebelumnya resisten menjadi support. Dan ini adalah support kita saat ini. Lalu untuk resisten, tentu kita bisa memasang di sini, atau harga tertinggi sebelumnya. Jadi itu menjadi resisten kita ketika kita akan melakukan open posisi di area ini misalnya. Nah, karena kita trading jangka menengah, maka kita bisa menggunakan time frame daily, H4 maupun H1. Jadi H1 ini bisa menjadi pertimbangan kita untuk melakukan open posisi.
Nah, jadi di sini saya melihat tampilannya di time frame H1, teman-teman juga bisa melihat H4 maupun D1. Nah, langkah kedua adalah kita harus mengidentifikasi arah tren. Nah, untuk mengidentifikasi arah tren tadi, kita menggunakan exponential moving average periode 50 dan 200. Nah, di sini kalau kita lihat EMA 200 masih berada di bawah harga. Tapi EMA 50 sudah ditembus, jadi kita belum ada konfirmasi di sini. Nah, untuk konfirmasi selanjutnya kita bisa menggunakan konfirmasi candlestick. Ya, untuk uptrend kita bisa mencari candlestick bullish ya yang lebih besar dari candle sebelumnya. Itu bisa menjadi patokan kita untuk melakukan open posisi. Ya, jika memang harga keluar dari area ini atau naik kembali, maka kita bisa open posisi dengan syarat harga masih berada di atas EMA 200 ya. Dan untuk open posisi buy, kita harus menunggu candlestick bullish yang lebih besar daripada candle sebelumnya. Nah, kalau di sini kita masih belum menemukan. Jika memang candle yang sedang berjalan ini lebih besar daripada candle sebelumnya, maka kita bisa melakukan open posisi. Ya, dengan stop loss kita bisa memasang di bawah support saat ini atau di bawah EMA 200 ini. Nah, untuk take profit kita bisa memasang di resisten terdekatnya. Nah, untuk contoh selanjutnya di sini kita akan menganalisa marketnya. Yang pertama kita harus menentukan area supportnya. Di sini kita bisa tarik, di mana harga di sini sering memantul atau sering berhenti naik. Nah, untuk level supportnya kita bisa tarik dari sini, harga terendah sebelumnya, dan ini adalah area support. Setelah kita mengetahui support dan resisten, kita harus mengidentifikasi arah tren, di mana EMA 50 ini konsisten berada di bawah EMA 200. Maka kita bisa melihat harga sedang downtrend. Nah, bagaimana cara kita melakukan open posisi ketika harga bergerak seperti ini? Maka kita bisa mengonfirmasinya dengan candlestick. Kita harus mencari candle bearish karena sedang downtrend. Berbeda tadi jika memang uptrend, maka kita harus mencari candle bullish yang lebih besar daripada candle sebelumnya. Nah, di sini kebalikannya, kita harus mencari candle bearish yang lebih besar daripada candle sebelumnya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada candle biru atau candle naik, lalu ada candle turun yang lebih besar daripada candle naik ini. Nah, jadi ini bisa menjadi konfirmasi kita untuk melakukan sell di area ini. Nah, jika kita melakukan open posisi sell di area ini, maka kita bisa memasang stop loss di atas daripada resisten atau di atas daripada EMA 200. Nah, untuk take profit sendiri kita bisa memasang di area support ini. Nah, jika kita sudah melakukan open posisi sell di area ini, maka kita bisa take profit di area ini. Jadi memang kalau kita lihat saat ini harga terus downtrend untuk pair Euro USD dengan time frame H4. Ya. Jadi karena kita melihat jangka menengah, maka kita juga harus melihat time frame yang lebih besar. Jika perlu, teman-teman bisa mengkombinasikan di satu H4 maupun H1 untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, mengidentifikasi arah tren maupun support dan resisten. Nah, mungkin saya ulas kembali. Yang pertama, teman-teman tentukan level support dan resisten, di mana harga sering memantul di area ini. Ya, demikian juga support, di mana harga memantul di area tersebut. Ya, seperti di sini, maka kita bisa menentukan ini adalah area support. Nah, selanjutnya kita menggunakan EMA 200 dan EMA 50 untuk mengetahui tren. Ya, ketika EMA 200 berada di atas EMA 50 atau EMA 50 berada di bawah EMA 200, maka itu adalah downtrend. Ya, jadi kita akan mencari posisi sell karena tren sedang turun. Nah, untuk mendapatkan titik entry-nya, kita harus mencari candle bearish yang lebih besar daripada candle sebelumnya. Nah, seperti di sini, harga memantul di area resisten ini, maka kita harus siap-siap sell. Ya, dengan syarat kita harus mendapatkan candle bearish yang lebih besar daripada candle sebelumnya, seperti di sini. Ada candle bearish yang cukup panjang, maka kita akan melakukan open posisi sell di area ini. Kita memasang stop loss di atas daripada resisten maupun di atas daripada EMA 200. Nah, untuk take profit kita akan memasang di area supportnya.
Nah, yang tidak kalah penting adalah tips dan kesalahan yang harus dihindari. Nah, meskipun kita trading dengan berbagai indikator yang sudah kita kuasai, tapi tetap teman-teman jangan lupa untuk cek berita fundamental yang bisa mempengaruhi market, ya. Hindari juga entry di market di saat sideways, ya, karena support dan resisten seringkali tidak valid. Lalu yang ketiga, gunakan risk management yang baik, ya, dan jangan pernah over trade. Teman-teman harus konsisten di dalam trading dan harus sabar. Semoga para brother lebih percaya diri dalam mengambil keputusan trading dengan kombinasi yang sudah kita bahas tadi. Jadi sekian, semoga bermanfaat dan selamat trading, salam profit.